Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di hari ini. Dan semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa hari ini akan dipimpin oleh Kapten Bagus. Silakan Kapten Bagus untuk memimpin doa. Coba sekarang kalian lihat ke samping, kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah jika hadir semuanya. Baiklah, sekarang Bunia akan menyebutkan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu masih pada tema cita-cita. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini, kita akan mempelajari ragam kegiatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu apa saja keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, adat istiadat, sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Lalu, selain kita membahas ragam kegiatan masyarakat yang ada di Indonesia, kita juga akan membahas materi tentang sumber daya alam, dan juga kita akan membahas materi tentang puisi. Jadi, Ibu berharap anak-anak semuanya dapat memperhatikan dan dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Nah, selanjutnya, kegiatan pembelajaran hari ini teman-teman dapat mengamati, kemudian membaca, berlatih, bertanya, dan juga berdiskusi. Lalu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan adalah teman-teman diharapkan mampu memahami dan menerapkan materi pembelajaran hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba sekarang kalian buka buku tematik kalian halaman 25. Di halaman 25 tersebut terdapat bacaan peternak muda dari Malang. Nah, kalian amati terlebih dahulu ya, bacaan tentang peternak muda dari Malang. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kepada kalian apa yang sedang Ibu bawa. Nah, ini dia yang sedang Ibu bawa. Jadi, media yang sedang Ibu pegang ini bernama Keberagaman Rumah di dalam Kelopak Bunga. Nah, di dalam bunga ini terdapat 4 kelopak. Nah, di dalam 2 kelopak ini isinya adalah peternakan. Di sebelah sini adalah peternakan kambing dan juga bebek. Kemudian peternakan yang kedua yaitu ada ayam dan juga sapi. 2 kelopak lainnya yaitu apa? Hasil pertanian. Nah, bisa dilihat di sini hasil pertanian ada buah-buahan dan juga ada sayur-sayuran. Dan Ibu akan menjelaskan bagian lingkar tengahnya. Nah, di sini ada ragam kegiatan masyarakat. Di sini ada 4 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah peternak. Kemudian ada petani. Lalu di sini juga ada pengusaha kantor. Kemudian yang keempat adalah pedagang. Oke, sekarang silakan kalian mencatat pada buku tulis kalian masing-masing tentang pengamatan media ragam kegiatan pekerjaan yang sudah kalian lihat tadi dan manfaat apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melanjutkan materi, yaitu sekarang kita akan membahas tentang kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, apa sih kondisi lingkungan itu? Kondisi lingkungan adalah keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, energi, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan yang berkembang dan tumbuh di darat maupun di laut yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, jadi tanaman yang dapat tumbuh subur di kondisi lingkungan tertentu seperti
bunga kamboja, kaktus, bougainville, dan melati adalah contoh tanaman yang hidup subur di cuaca panas. Sedangkan yang hidup pada cuaca sedang adalah tanaman anggrek dan dahlia, dan juga bunga aster. Nah, kalau yang hidup di cuaca yang dingin itu adalah tanaman bunga mawar dan juga tanaman bunga lili. Selanjutnya, di dalam lingkungan tidak terlepas dari adanya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari sumber daya alam dahulu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang digunakan berulang-ulang dan tidak habis karena bisa diperbarui oleh alam secara terus-menerus. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya relatif terbatas sehingga berpotensi akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti bahan tambang, yaitu batu bara, logam, mineral, minyak bumi, dan sebagainya. Oke, sampai di sini apakah sudah jelas semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tunjuk tangannya. Nah, untuk tugas kalian di rumah adalah membuat kelompok yang berisi 5 orang anak. Dan tugasnya adalah membuat laporan tentang kondisi lingkungan tempat hidup, potensi sumber daya alam, dan jenis-jenis pencaharian atau pekerjaan penduduk. Baiklah, Ibu sekarang akan menjelaskan tentang puisi. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu puisi? Ya, betul. Puisi adalah ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, baris, dan juga bait. Nah, dalam buku paket kalian, di sana terdapat salah satu puisi. Silakan kalian membaca dan memahami teks pada judul Hidupku Penuh Warna. Kemudian setelah 10 menit, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Ya, silakan Dina untuk bertanya. Ya Dina, betul. Maksud dari kondisi lingkungan itu adalah cuaca yang ada pada tempat tinggal kita. Nah, sekarang coba Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang dapat memberikan contoh apa saja sumber daya yang dapat diperbarui di sekitar kita? Tunjuk tangan. Ya, betul Andi. Salah satunya adalah air. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat kita butuhkan salah satunya adalah air, karena sebagian besar aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu membutuhkan air. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, coba siapa yang masih ingat? Tadi kita sudah membahas apa saja? Ya, betul sekali. Kita sudah membahas tentang pengusaha yang berasal dari Malang yang selalu ingin belajar untuk meraih cita-citanya. Dan kita juga membahas sumber daya yang ada di Indonesia, yaitu ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kondisi lingkungan tadi itu beragam ya. Mulai dari cuaca yang panas, sedang, serta dingin. Dan tumbuhan dapat mengkondisikan tumbuhnya. Jika salah berada di tempat yang bukan tempat hidupnya, maka tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh dengan subur. Ibu harapkan kalian dapat memanfaatkan serta melestarikan sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Dan harus bersyukur apa yang sudah Allah berikan terhadap kita. Baiklah anak-anak Ibu yang luar biasa, yang sangat semangat dalam pembelajaran hari ini.
Ibu mengingatkan kepada kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, dan dikumpul minggu depan. Baiklah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.